Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal tes potensi skolastik, bidangnya silogisme. Jadi silogisme adalah bidang penarikan kesimpulan dari sesuatu pernyataan gitu ya. Soal yang pertama, semua orang yang bermata biru adalah orang asing. Janet adalah anak bermata biru. Jadi kalau seperti ini ada dua premis. Ada yang premis pertama. Premis pertamanya, semua orang yang bermata biru adalah orang asing. Itu premis pertama. Kemudian yang kedua, Janet adalah anak yang bermata biru. Jadi ada kata yang keluar. Ini kata yang keluar ini adalah kata penggabungnya. Jadi tidak boleh dalam kesimpulannya dia keluar lagi. Jadi ada kata-kata bermata biru gitu ya. Di premis 1 ada kata-kata bermata biru, yang di premis 2 juga ada kata-kata bermata biru. Ini tidak boleh keluar dalam kesimpulan gitu. Jadi yang A, Janet adalah orang asing. Nah ini ya, kenapa Janet ini ada di premis yang kedua, kemudian asing ini ada di premis yang pertama. Jadi kesimpulannya adalah Janet adalah orang asing. Jadi jawaban yang pertama adalah si A. Gitu ya. Kemudian soal yang kedua, semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Sebagian pengemudi memakai kacamata. Jadi kalau ada kata-kata yang seperti ini, ada semua. Pertama kan semua di premis yang pertama. Di premis yang kedua ada kata-kata sebagian. Maka kesimpulannya harus sebagian gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya harus sebagian. Maka yang ada kata-kata semua A dan B itu pasti salah. Saya eliminasi gitu ya. Kemudian kita coba cek yang C. Benar ya, sebagian. Kemudian sebagian pengemudi, ya, sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Ya ini udah benar ya. Dan tidak memakai kacamata, gitu kan. Sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman, ini benar, sesuai ya, sesuai. Kenapa? Di premis pertama kan semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Berarti ada pengemudi mengenakan sabuk pengaman hanya sebagian kan gitu. Kemudian tidak memakai kacamata. Nah, di atas ini ada kata-kata sebagian pengemudi memakai kacamata. Berarti ada yang tidak memakai kacamata karena sebagian. Berarti jawabannya ini masuk ya. Jadi ini masuk tapi belum tentu jawaban. Kita cari yang D. Sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman. Ini tidak boleh ya. Sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman karena ada kata-kata tidak. Kenapa ada kata-kata tidak? Ingat di atas ini ada kata-kata semua. Ya, semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Jadi tidak ada yang tidak pakai sabuk pengaman, semuanya pakai. Berarti yang D jawabannya salah ya, karena ada kata-kata tidak ini. Kemudian yang E, sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman, apalagi ada kata-kata tidak ya. Padahal semuanya itu pakai. Jadi jawabannya adalah si C ini gitu. Kemudian soal nomor 3. Semua tebing berwarna hitam. Sebagian jurang adalah tebing. Ya, jadi kalau ada semua, ada kata-kata sebagian, maka jawabannya harus sebagian. Ini semua. Ya, berarti jawabannya C ya, tanpa kita bahas lagi. Ya, jadi kalau udah semua, jawabannya ada sebagian, jawabannya harus sebagian gitu. Kemudian yang 4. Jika air tidak tercemar, maka penduduk mandi. Jika penduduk mandi, maka harga sabun meningkat. Ini ada yang keluar 2 kali ya. Di premis yang pertama, maka penduduk mandi. Ini kan premis pertama. Premis kedua, pembantunya jika penduduk mandi. Ya, jadi ini tidak boleh lagi keluar dalam kesimpulan. Jadi kita coba ya, saat yang A. Jika air tidak tercemar, maka harga selain sabun. Kan enggak ngomongin harga selain sabun. Jika air tercemar, maka harga sabun tidak meningkat. Pokoknya kalau ini positif, ini jangan sampai negatif ya di sini ya.
Karena kan kita ngomong jika-jika. Kalau kita ngomong sebagian tidak apa-apa kasih negatif ya. Misalkan ada seperti ini sebagian, kemudian kok boleh Pak keluar negatif, tidak apa-apa kalau kata-kata sebagian. Tapi kalau jika dan jika tidak boleh, karena positif kemudian kesimpulannya jadi negatif, tidak boleh. Jadi yang B ini salah jawaban. C, jika air tidak tercemar, maka bukan harga sabun. Maka bukan harga sabun. Nah, ini kan harga sabun meningkat kan positif. Moro-moro di sini negatif, itu tidak boleh ya. Jadi ini juga bukan jawaban. Yang D, jika air tidak tercemar, maka harga sabun meningkat. Maka ini yang benar kan? Air tidak tercemar. Kemudian harga sabun meningkat tetap ya. Jadi tidak merubah makna gitu. Kalau itu tidak merubah makna. Jadi jawabannya adalah si D. Yang E tidak perlu kita ketahui. Pokoknya kuncinya kalau premis 1 ada kata semua, kalau premis 2 ada kata-kata sebagian, itu jawabannya pasti sebagian ya. Gitu. Kalau sebagian ini bisa dijadikan misalkan sebagian, dia kalimatnya positif, kesimpulannya boleh dijadikan negatif karena dia sebagian gitu. Kalau semuanya sudah positif, tidak boleh kesimpulannya negatif, tidak boleh kesimpulannya juga harus positif seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.